Pengertian global warming. Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Faktor-faktor terjadinya global warming ada beberapa faktor. Di antaranya, pertama yaitu polusi udara karena bahan bakar. Seperti yang kita ketahui bahwa kendaraan bermotor seperti mobil, motor, truk, atau kendaraan lainnya akan menghasilkan gas karbon dioksida dari bahan bakar mesin yang digunakannya. Nah, gas inilah yang akan menjadikan panas di bumi tidak dapat diteruskan keluar angkasa sehingga akan mengendap di dalam bumi dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kedua, yaitu penggunaan CFC yang berlebihan. CFC adalah salah satu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga, misalnya seperti AC dan kulkas. Penggunaan CFC inilah yang mampu membuat global warming terjadi lantaran zat kimia yang terus-menerus digunakan. Ketiga, yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadikan panas yang berada di bumi tak dapat dipantulkan keluar angkasa, namun menjadi terperangkap di dalam atmosfer. Sebenarnya, efek rumah kaca ini dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Akan tetapi, apabila penggunaannya berlebihan, mampu menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di muka bumi. Keempat, yaitu penggundulan hutan. Seperti diketahui bahwa hutan menjadi salah satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di muka bumi. Sedangkan karbon dioksida yang ada di muka bumi ini sudah banyak. Nah, apabila hutan sudah semakin gundul, maka lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida itu lagi. Dan terjadilah global warming atau pemanasan global. Penggunaan listrik yang boros. Boros listrik bisa menambah gas karbon dioksida ke bumi hingga menyebabkan pemanasan global. Perilaku konsumtif. Sifat yang berlebihan dalam mengonsumsi suatu barang termasuk penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia. Polusi metana karena pertanian, peternakan, dan perkebunan. Gas metana pada kadar tinggi dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Sampah plastik. Tumpukan sampah plastik yang tak terkendali sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini pun termasuk penyebab pemanasan global akibat aktivitas manusia. Ada beberapa dampak terjadinya global warming. Yang pertama, kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Kenapa? Karena naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Yang keempat, yaitu kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap. Yang kelima, yaitu krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Yang keenam, naiknya permukaan laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Yang ketujuh, meningkatnya suhu air laut. Nah, terjadinya pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi termasuk di dalam laut. Dan yang terakhir nih, yaitu rusaknya terumbu karang. Karena apa? Karena pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak bahkan hilang. Ada beberapa upaya cara mencegah global warming. Yang pertama, melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut ahli ekologi Thomas Crowther,
Menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Dengan adanya proses fotosintesis, pohon dan tanaman lain mampu menyerap karbon dioksida serta menghasilkan oksigen. Tanaman menjadi sebuah bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami. Bahkan, beberapa jenis tanaman mampu melawan peningkatan karbon dioksida yang bisa disebabkan oleh kendaraan, pabrik, serta kegiatan manusia lainnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini sudah banyak orang yang mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, sebisa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi jika memungkinkan bepergian menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik, dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas, atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Yang keempat, meminimalisir penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Salamadian, para peneliti menyimpulkan, dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan, mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa mulailah mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Yang kelima, reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, recycle merupakan cara mengatasi pemanasan global yang paling sederhana. Setelah penggunaan emisi gas buang kendaraan bermotor. Reduce merupakan kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Cara ini akan mengurangi pemborosan. Selain itu, reduce bisa dilakukan dengan membeli produk yang bisa digunakan kembali, alih-alih sekali pakai. Sedangkan reuse merupakan langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Lalu recycle. Recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna kembali. Seperti mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng, kaca, dan limbah lain menjadi benda atau karya yang bermanfaat. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Protokol Montreal. Protokol Montreal merupakan perjanjian antar bangsa yang dibentuk di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan zat berbahaya yang mengikis ozon seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon atau HCFC. Target Protokol Montreal adalah memulihkan penipisan lapisan ozon hingga tahun 2050 ke depan. IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Pada tahun 1988, Badan PBB untuk Lingkungan atau United Nations Environment Program dan Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorology Organization mendirikan sebuah panel antar pemerintah untuk perubahan iklim yang dikenal dengan IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change, yang terdiri atas 300 lebih pakar perubahan iklim dari seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim,
termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang dapat ditimbulkan, serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal mengurangi emisi, pencegahan, dan adaptasi. IPCC bersekretariat di Jenewa, Swiss, dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas 3 hal utama, yaitu informasi ilmiah mengenai perubahan iklim, dampak adaptasi dan kerentanan, dan mitigasi atau upaya perubahan iklim. Asia Pacific on Clean Development and Climate, dikenal dengan APP, merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, RCC, Korea Selatan, yang mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan, dan Energi negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi GRK yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto.